Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Baru. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 1.4.A.10.2 Budaya Positif Aksi Nyata, Forum Berbagi Aksi Nyata. Aksi nyata ini saya lakukan di SMK Negeri 5 Baru dikarenakan saya bertugas di SMK Negeri 5 Baru. Adapun profil dari SMK Negeri 5 Baru yaitu SMK Negeri 5 Baru berdiri sejak tahun 2013 dan telah mengalami 1 kali pergantian kepala sekolah. Kepala sekolah pada saat ini yaitu Bapak Dr. Andes Arifin. Di SMK Negeri 5 Baru terdapat 4 kompetensi keahlian. Yang pertama, geologi pertambangan 4 tahun, perhotelan 3 tahun, rekayasa perangkat lunak 3 tahun, dan teknik instalasi tenaga listrik 3 tahun. Budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hal-hal apa yang telah saya lakukan terkait dengan budaya positif. Adapun yang melatar belakanginya yaitu budaya positif adalah kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dimiliki oleh suatu lingkungan baik di rumah, sekolah ataupun organisasi. Dan untuk membangun budaya yang positif perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk menciptakan lingkungan positif dimulai dengan melakukan perubahan paradigma pandangan akan dunia. Perubahan paradigma ini dimulai dari mengenal teori kontrol untuk meluruskan beberapa miskonsepsi yang selama ini telah dilakukan oleh pendidik. Pemahaman akan teori kontrol melahirkan persamaan pemahaman akan disiplin positif dan motivasi. Dengan memiliki disiplin diri dan motivasi di dalam dirinya akan membuat mereka tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai, yang diwujudkan melalui suatu keyakinan sebagai bentuk motivasi secara intrinsik. Keyakinan kelas yang dibuat secara bersama-sama antara guru dan murid. Hal ini dimaksudkan agar lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Begitupun dengan murid yang perlu mendengarkan dan memahami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku bagaimana. Karena seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia bisa dibedakan menjadi kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk itu, sebagai seorang guru, kita harus mengetahui kebutuhan dasar murid sehingga dapat bertindak sebagai posisi kontrol manajer. Selain manajer, posisi kontrol terdiri dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, dan pemantau. Posisi kontrol manajer dilakukan melalui restitusi untuk membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku
untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Pun tujuan yang ingin dicapai yaitu mengenalkan budaya positif kepada warga sekolah agar memudahkan komunikasi dalam menciptakan lingkungan positif untuk memunculkan karakter-karakter murid sesuai dengan kodrat alamnya. Selain itu, untuk mengetahui kebutuhan dasar murid sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar murid melalui pembiasaan-pembiasaan positif yang tercermin di dalam keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama-sama. Selain itu juga melatih diri menjadi posisi kontrol manajer bagi murid melalui pembiasaan diri untuk melakukan restitusi kepada murid. Pun tolak ukurnya yaitu adanya kolaborasi antar warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif melalui kegiatan pembiasaan positif baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Pembiasaan positif tertuang di dalam keyakinan kelas yang telah tertempel di setiap kelas, sehingga menjadi acuan di dalam menerapkan pembiasaan-pembiasaan positif dan menumbuhkan karakter-karakter baik siswa. Lini masa kegiatan yang telah saya lakukan, yang pertama yaitu menyusun rencana kegiatan yang saya lakukan pada tanggal 3 sampai 7 Januari 2022. Kenapa harus disusun? Karena dibutuhkan konsentrasi antar kegiatan secara beruntun, secara berurutan agar adanya kesinambungan antara satu kegiatan yang telah dilakukan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Setelah menyusun rencana kegiatan, maka waktunya untuk melaksanakan kegiatan. Dalam melaksanakan kegiatan, langkah yang pertama yaitu koordinasi dengan kepala sekolah yang saya lakukan pada tanggal 10 Januari 2022. Alasan mengapa harus melakukan koordinasi adalah untuk memberitahukan dan untuk memperoleh dukungan dari kepala sekolah selaku pemangku kebijakan. Pada poin ini saya bersama dengan salah satu teman calon guru penggerak yang juga berasal dari sekolah yang sama menghadap dan bertemu dengan kepala sekolah terkait dengan aksi nyata budaya positif. Dan yang kedua yaitu koordinasi dengan wali kelas dan teman-teman guru yang saya lakukan mulai tanggal 10 sampai 12 Januari 2022. Koordinasi dengan wali kelas dan teman-teman guru ini saya lakukan setelah mendapatkan persetujuan dan dukungan dari kepala sekolah. Adapun tujuan yang lainnya yaitu adalah adanya kolaborasi dan saling bantu-membantu dalam menjalankan budaya positif nantinya. Yaitu mengenalkan budaya positif kepada murid yang saya lakukan selama 1 minggu yaitu tanggal 14 sampai 19 Januari 2022. Kenapa harus dikenalkan? Di sini saya harus memberitahukan kepada siswa, kepada murid apa sih budaya positif itu agar kedepannya ketika kita menerapkan pembiasaan-pembiasaan positif, siswa atau murid kita sudah tahu apa budaya positif itu. Yang selanjutnya yaitu melakukan perubahan paradigma yang saya lakukan mulai dari tanggal 14 sampai 31 Januari 2022. Di slide ini saya tampilkan beberapa foto yang terkait dengan perubahan paradigma pandangan saya, di mana di sini disediakan atau saya melakukan menjalani supervisi oleh kepala sekolah terkait perangkat pembelajaran dan supervisi oleh Wakasek terkait dengan program kerja kepala lab, wali kelas dan pembina eskul. Di sini saya yang tadinya hanya apatis terhadap satu jenis supervisi harus bergerak dan mengalami perubahan bahwa setiap tugas tambahan atau setiap job tambahan yang kita emban, kita harus memiliki satu berkas pendukung.
Oke, yang berikutnya adalah melakukan tindakan disiplin dan motivasi yang saya lakukan mulai dari tanggal 14 sampai 31 Januari 2022. Pada slide di sini ada 3 gambar yang saya tampilkan. Yang pertama, yang saya maksud di sini tindakan disiplin dan motivasi yang seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini kita masih berada pada masa pandemi, di mana ketika kita masuk dalam satu ruangan atau satu gedung, kita harus melakukan scan barcode. Nah, sekarang untuk bagian sekolah itu sendiri kan memang telah disediakan. Namun sering sekali siswa-siswi kita itu mengabaikan. Jadi dengan melakukan seperti ini, saya menganggap itu satu bentuk motivasi dan mengingatkan kepada siswa bahwa kita harus mematuhi apa yang telah disediakan supaya kita sama-sama tetap aman dan nyaman. Selain itu, di sini juga saya tampilkan gambar di mana siswa membersihkan kelas, yang dimana tindakan ini sering sekali menjadi suatu percekcokan di dalam kelas karena kurangnya kerjasama dalam kelas. Jadi melalui tindakan-tindakan seperti ini itu akan lebih memotivasi peserta didik untuk tetap menjaga kebersihan, bukan menjadi tanggung jawab perseorangan tapi tanggung jawab bersama. Selanjutnya yaitu membuat keyakinan kelas secara berkelompok yang saya lakukan mulai dari tanggal 21 sampai 26 Januari 2022. Di slide ini saya bisa tampilkan 2 buah gambar di mana siswa telah saya bagi secara berkelompok dan berdiskusi terkait dengan keyakinan kelas yang mereka nilai positif, yang nantinya yang kemudian mereka tulis di secari kertas dan nantinya akan ditempelkan. Setelah membuat dan berdiskusi terkait keyakinan kelas, nah di sini mereka kemudian menempelkan keyakinan kelas yang telah dibuat di tempat yang telah disediakan. Bisa dilihat di gambar yang tersedia, siswa-siswi menempelkan keyakinan kelas yang telah mereka buat secara bersama-sama di papan gabus yang telah disediakan di dinding kelas. Nah, setelah membuat keyakinan kelas, kemudian saya membagikan instrumen kebutuhan dasar manusia yang saya lakukan dari tanggal 21 sampai 26 Januari 2022. Melakukan pembagian instrumen kebutuhan dasar kepada siswa-siswi atau kepada murid-murid, dan mereka mengisi instrumen ini berdasarkan realita atau kejujuran mereka. Nah, setelah mereka mengisi, kemudian saya menganalisis dan memperoleh hasil dari instrumen kebutuhan siswa-siswi, dan kemudian saya bagikan hasil analisis instrumen kebutuhan dasar manusia secara individu, yang dimana hasil instrumen ini hanya merupakan rahasia antara saya dan siswa itu sendiri. Langkah berikutnya yaitu menerapkan posisi kontrol manajer dan melakukan restitusi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan link untuk video terkait dengan posisi kontrol manajer dan restitusi. Nah, mari kita saksikan secara bersama-sama. Manfaat pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kenapa kamu terlambat masuk kelas? Jauh dari kelas, Bu. Bukan juga ada kantin dengan menu yang sama di samping kelas kamu? Iya, ada, Bu. Masih ingat keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Yaitu setiap siswa harus masuk kelas tepat waktu. Jadi apa terlambat masuk kelas itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Jadi apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat masuk kelas lagi? Saya akan ke kantin yang lebih dekat daripada kelas dan juga akan membawa bekal agar tidak terlambat masuk saat pembelajaran dimulai. Ya, jadi ingat ya. Oke, silakan duduk. Oke, jadi kita lanjut ya pelajaran kita. Jadi
Ibu ulang kembali manfaat dari pelajaran kita hari ini, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan adegan dari kasus terlambat masuk kelas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika kita sudah menepati suatu janji atau kesepakatan, maka kita bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Seperti yang terjadi pada kasus terlambat masuk pada saat jam pelajaran dimulai. Nah, di situ kita dapat mengangkat restitusi ketika terlambat. Yang pertama, datang ke tempat atau kantin yang dekat dari tempat pelajaran tersebut, atau cara yang paling mudah, membawa bekal dari rumah agar tidak terlambat pada saat pembelajaran dimulai. Nah, menurut saya itulah restitusi atau tanggapan yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk. Gimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Bagaimana kondisi pelajaran di kelas? Sejauh ini aman-aman, Bu. Aman ya. Kalau interaksi kalian dengan teman sekelas kalian bagaimana? Ada yang ngambil Bu, kayak kesibukan sendiri-sendiri, Bu. Nah, ini ibu mendapat laporan dari teman kalian. Ada teman kalian yang mengatakan kalau kalian tidak mau berteman dengannya. Ini si Ani mengatakan kalau kalian tidak mau berteman dengan dia. Saya tidak suka dengan Ani, Bu, soalnya Ani sombong, Bu. Jadi ketika kalian mengucilkan Ani itu, apa itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Iya. Jika posisinya dibalik, apa kalian menerima ketika kalian dikucilkan oleh teman kalian? Tidak. Apa restitusi yang bisa kalian tawarkan kepada teman kalian? Saya akan meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Apa kalian yakin dengan keputusan kalian? Yakin, Bu. Kalau seperti itu silahkan dilaksanakan. Nanti ibu akan ke kelas kalian dan mengecek bagaimana interaksi kalian dengan teman kalian. Iya, Bu. Kalian masih belajar? Masih, Bu. Oke, silakan kembali ke kelas dan tetap semangat belajarnya ya. Iya, Oke, Bu. silakan. Terima kasih, Bu. Melalui restitusi membuat saya menjadi pribadi yang mampu bertanggung jawab akan pilihan penyelesaian masalah yang saya pilih, yaitu saya sangat menyesal dan menyesali kesalahan saya sendiri, dan saya akan meminta maaf kepada teman saya dan berjanji tidak akan melakukannya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya dinasihati oleh wali kelas saya sendiri, saya mengakui kesalahan dan saya sangat menyesali telah mengucilkan teman saya sendiri. Saya akan meminta maaf dan tidak akan melakukannya lagi, karena setelah melakukan restitusi, saya menjadi lebih bertanggung jawab atas tindakan saya, dan saya akan membuat pilihan atas penyelesaian yang saya buat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video terkait dengan posisi control manager dan restitusi. Sekarang kita berpindah kepada melakukan sesi berbagi pemahaman dan pengalaman terhadap hasil aksi nyata kepada rekan guru sejawat guna mewujudkan budaya positif yang saya lakukan pada tanggal 31 Januari 2022. Di bawah ini telah saya sediakan link videonya dan mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
waktunya untuk menghadiri sesi berbagi pemahaman dan pengalaman yang dimana di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 4 dari SMK Negeri 5 Badung. Tidak lupa pula mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini, dan tak lupa pula kita panjatkan salawat kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah menyampaikan kita dari Islam merupakan kesamaan yang terang benderang dan penuh kebaikan. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan karena bersedia untuk tetap tinggal selepas aktivitas mengajar di sekolah. Hari ini pada sesi berbagi pemahaman, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu guru sekalian tentang budaya positif. Di sini saya hanya ingin berbagi apa yang saya pahami. Di sini saya tidak berada pada posisi untuk menggurui. Saya tidak berada pada posisi ingin mengatur, tapi saya berada pada posisi ingin berbagi apa yang saya tahu, ingin berbagi apa yang saya pahami dari budaya positif itu sendiri. Jadi topik-topik yang akan kita diskusikan atau akan kita bagi hari ini itu ada 7 poin. Yang pertama itu budaya positif, perubahan paradigma, disiplin, motivasi, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan restitusi. Sebelumnya, apabila nanti ketika di dalam pemaparan saya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf terlebih dahulu karena sejujur-jujurnya saya di sini ketika saya pertama kali juga mendengar atau membaca atau diberikan pemahaman akan budaya positif ini juga akan agak tidak sinkron dengan apa yang selama ini saya lakukan. Jadi untuk itu saya terlebih dahulu mohon maaf akan apa-apa yang mungkin tidak berkenan nantinya. Dan itu kita akan sharing. Siapa tahu di sini kita akan memperoleh kesepakatan nantinya atau pemahaman-pemahaman baru. Jadi yang pertama di sini berkenan dengan budaya positif atau ekosistem positif. Ketika kita berbicara mengenai budaya, terutama ya budaya yang positif, ini berarti kalau budaya merupakan suatu pembiasaan yang telah menjadikan kita pribadi yang baik. Nah, untuk menuju budaya positif ini, di sini kita berpatokan atau berpegang kepada Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita, di mana pada Ki Hajar Dewantara ini selalu mengajarkan kita bahwa apa yang kamu beri, apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai. Nah, di sini yang kita tanam ini kan berkisar kepada murid-murid kita, siswa-siswa kita. Apa yang kita berikan kepada siswa kita, maka itulah yang nantinya akan kita tuai. Tapi di sini pada budaya positif yang akan kita bahas di sini, dan ini mungkin merupakan sesuatu yang disepelekan, tapi bisa juga dikatakan sesuatu yang baru. Kenapa? Di sini untuk budaya positif itu dia berkisar atau alurnya itu dia menuntun. Nah, dia itu menuntun, yes, itu untuk budaya positif. Sedangkan selama ini secara tidak sadar kita menuntut, ya kan? Benar kan? Nah, kita selalu menuntut. Kita tuntut siswa kita ini, kita tuntut siswa ini, kita harus seperti ini. Nah, sedangkan dalam budaya positif kita, itu kita harusnya menuntun. Kita nuntun ini siswa kita. Nah, ini sudah merupakan sesuatu yang baru. Selama ini kita jadi nuntut nih, ya kan? Nah, gitu. Jadi dalam budaya positif ini seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa siswa kita ini diumpamakan seperti biji padi yang disemai, seperti tanaman yang kita semai, yang kita tanam perlahan-lahan, yang kita sayang, yang kita didik nantinya, sehingga mampu untuk memunculkan perilaku pribadi yang baik.
Karena kenapa? Yang kebiasaan-kebiasaan yang muncul ini itu hanya merupakan kebiasaan atau apa yang mereka lihat. Yang di sana teman A boleh seperti itu, saya juga boleh kan? Seperti itu. Dalam istilahnya itu mereka ikut-ikutan. Mereka tidak memunculkan karakternya. Karena apa? Ketika saya munculkan karakter seperti ini, apakah saya akan dimusuhi? Apakah saya dijauhi? Kan rata-rata teman-teman siswa-siswa kita ini takut tidak punya teman, suka bergerombol. Nah, ketika mereka memunculkan satu saja karakter yang berbeda dengan temannya, mereka akan merasa berbeda. Nah, itu akan dikucilkan. Nah, untuk itu, untuk memunculkan karakter-karakter yang tertimbun itu atau yang tidak muncul ini, maka kita selaku pendidik diharapkan untuk mampu menuntun peserta didik kita menjadi karakter-karakter yang positif, karakter-karakter yang baik nantinya. Nah, untuk itu, sekarang pembahasan saya lanjutkan di perubahan paradigma. Di sini perubahan paradigma, perubahan cara pandang kita. Apa sih selama ini perubahan paradigmanya kita tuh? Kita lebih terkesan pada ilusi kontrol. Apa itu ilusi kontrol? Ilusi kontrolnya kita sebagai guru, kita ingin atau kita keinginan atau di pikiran kita ingin kita mau mengontrol semua siswa, ya kan? Semua siswa yang ada di dalam kelas harus patuh kepada kita. Kalau kita bilang A, siswa tadi itu mau bilang A, harus A kan? Nggak mau dong. Kalau kita bilangnya A, ada yang banyak kita bisa sakit hati. Itu siswaku, kenapa kena menurut? Ya kan? Pasti begitu. Pasti begitu. Nah, di sini karena kita berharap, kita berkeinginan untuk mengontrol murid-murid kita untuk berada di bawah keinginan tak, peraturan tak. Nah, terus yang kedua, ilusi kontrol yang berikutnya itu ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dengan menguatkan karakter. Nah, ini saya secara pribadi sering pernah juga kayak menyindir siswa atau bersindir keterangan kayak gitu kan istilahnya. Kenapa sesuatu lambat itu kayak menyindir siswa dan pasti sesuatu kayak. Tapi dulu kan pas pemikirannya kalau disindir ini siswa malu, dia akan termotivasi. Itu maksud dari sindiran tak. Tapi coba dipikirkan, apakah setelah kita sindir betul termotivasi? Justru tidak kan? Yang merasa lelah cuma kita. Kita lagi yang berpikir cara lainnya apa diapakan lagi di siswa sehingga bisa berubah. Sudah disindir, sudah didapat, tapi tidak berubah. Nah, terus di sini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini maksudnya gimana? Kita sering memberikan penguatan kepada siswa kan? Melalui pengantar pembelajarannya kita memberikan dia motivasi, ya kan? Tapi motivasi yang kita berikan itu berasal dari sudut pandangnya kita. Apakah pernah kita berpikir bahwa apa yang kita berikan ini motivasi itu berasal dari sudut pandangnya siswa? Tidak, selalu berdasar kepada sudut pandang kita. Kita tidak pernah mau tahu itu siswa yang dia terima positifnya atau negatifnya. Tidak. Nah, terus yang terakhir ilusinya kita sebagai orang yang ingin mengontrol adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita orang dewasa, mereka masih dikategorikan anak karena kita berperan sebagai pendidik. Karena kita orang dewasa, kita punya hak untuk memaksa dia, kamu harus ini, kamu harus ini. Padahal kita tidak pernah tahu mereka betul-betul ingin, mereka betul-betul mau dan ikhlas tidak mengerjakan apa yang kita suruh. Itu ilusi kontrol yang melekat kepada kita selama ini. Mau jujur atau tidak, tapi itu realita. Itu realitanya begitu realitanya kita kadang-kadang kita saja dalam keluarga sama adik kita kakak dia adik kalau kita bilang salah dia terus melakukan kita marah sama halnya ini kita guru kamu siswa ketika kita bilang kamu kerjakan tugas hari ini kumpul mereka tidak selesaikan kita marah ya kan kayak seperti ini makanya kita berpikir bahwa kita harus mampu mengontrol semuanya. Nah, untuk itu di sini ada perubahan paradigma antara teori kontrol versus stimulus respon. Bagaimana sih stimulus respon? Pasti kita sudah pada kenal kan? Stimulus respon yang sering kita lihat, kita memberikan anak stimulus, respon ini bagaimana. Nah, ketika kita lawannya dengan teori kontrol, bagaimana kira-kira? Nah, di sini
Di sini ada pembahasannya bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, teori kontrol tentang dunia. Di sini ada dua pandangan tentang dunia. Kita berada pada alur menuju teori kontrol. Kita maunya ke teori kontrol, bukan ke stimulus respon. Ini kan sudah merupakan kebiasaan kita, Bapak Ibu guru, stimulus respon. Ketika kita di kelas, ini sudah menjadi suatu bahwa kebutuhan siswa kita di dalam kelas adalah sama. Makanya RPP yang kita buat satu untuk semua siswa kita. Padahal pernah kita berpikir bahwa kebutuhan siswa kita ini sama? Tidak kan? Padahal kebutuhan siswa kita itu berbeda. Jadi namanya teori kontrolnya. Siswa kita A, B, C, D itu semuanya beda. Kebutuhan mereka berbeda. Jadi kita harus mampu melihat kebutuhan. Bagaimana sih kebutuhan siswa-siswinya kita, murid-muridnya kita ini terhadap apa yang kita sajikan. Jangan sampai kita hanya sekedar menyajikan, tapi apa yang diterima oleh murid-murid kita itu tidak ada. Nah, itu untuk realitas kebutuhan. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu untuk stimulus respon. Contohnya kan, ketika kita memberikan stimulus kepada siswa kita menyajikan video nih atau menyajikan gambar, kita maunya siswa itu melihat apa yang kita lihat, ya kan? Iya, nah, kalau belum sama pasti kita nuntut siswa kita untuk ke arah yang sama kita. Tapi ternyata teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi apa sih sebenarnya ketika mereka lihat video, ketika mereka lihat gambar, apa sebenarnya mereka lihat? Apa yang mereka dapatkan di sini? Itu yang harus kita kuasai atau yang harus kita lihat. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di sini ini sering sekali kan terjadi. Nomor 3 sering sekali terjadi. Ketika diskusi, ketika itu anak-anak tidak satu pendapat sama kita, nah kita pasti akan menggiring opini-opini itu untuk menuju jawaban yang ini, untuk menuju jawaban yang sama dengan kita. Padahal kita harus memahami bahwa setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda terhadap dunia. Nah, ini di sini masyarakat yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ketika anak buat salah, pasti kita lihatnya kamu salah, ya kan? Kamu nggak kerja tugas, jadi kamu terlambat, kamu ini, pokoknya salah lah pokoknya. Tidak mematuhi tata tertib, ya kan? Tapi dalam teori kontrol setiap perilaku memiliki tujuan. Tanyakan dulu sama siswanya, kenapa dia tidak mengerjakan, apa alasannya, dan apa solusinya. Nanti itu akan dibahas. Sebenarnya hal ini. Terus ini, stimulus respon yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ketika kita duduk di sini, ketika kita mendengarkan orang berbicara seperti ini, ketika kita ngobrol begini, kita membiarkan dirinya kita ikut sama keinginannya orang lain. Siswanya kita harus ikut sama kita. Kita ini harus bisa mengontrol dia. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Sedangkan di sini diri saya adalah milik saya yang hanya bisa dikontrol oleh saya. Itu sangat berbeda kan Bapak Ibu. Itu sesuatu yang merupakan sesuatu yang agak gimana. Terus ini saya bisa mengontrol orang lain. Itu ada karena nanti urusanku kayak begitu kan. Karena kita berpendapat bahwa saya bisa kontrol ini anak. Tapi nyatanya anak tidak bisa mengontrol siapapun. Itu anak-anak ikut sama kita gara-gara apa? Itu harus kita tahu. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ayo Mina, ya kan? Sebenarnya kalau mau bujuk siswa tiba-tiba siswanya tidak mau, tiba-tiba kayak ada pemaksaan endingnya. Meskipun secara tidak sadar sebenarnya tidak mau memaksa, tapi ujung-ujungnya pasti ada pemaksaan di belakangnya. Entah dilakukan oleh temannya atau dilakukan oleh gurunya sendiri. Sedangkan di sini, ketika siswanya tidak mau, maka dilakukan kolaborasi, dilakukan pemilihan. Kamu terus kalau kamu tidak mau ini, kamu maunya apa? Kamu maunya bagaimana? Jadi mereka diberikan. Kamu mau yang seperti ini. Jadi ada kolaborasi. Terus model berpikir menang atau kalah. Di sini maksudnya adalah ketika stimulus respon, ketika diberikan kuis, ada yang benar jawabannya,
Ada yang salah, ada yang dapat 100, ada yang dapatnya 2 KKM. Tapi untuk teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya lakukan, itu adalah milik saya, bahwa saya memenangkan. Berarti si memenangkan, saya mampu menyelesaikan, saya mampu mengerjakan. Itulah perbedaan cara pandang dari stimulus respon dan teori kontrol yang akan membuat kita, oh ternyata saya selama ini seperti ini. Jujur saja, ketika saya pertama kali melihat materi ini, saya berada pada stimulus respon, terutama pada poin ini. Ini semuanya lah pokoknya. Saya masih bisa semuanya lah pokoknya. Iya, jadi udah ada di teori kontrol saya. Mampu mengontrol, kita temannya kan udah kelas, oke lah, kita mampu. Jadi betul-betul kayak, ternyata ini kita harus mengubah kebiasaan kita. Nah sekarang setelah kita mengetahui mengenai paradigma dari
tidak ada suara, kita lebih ke komunikasi yang baik. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri, apa sih yang dia miliki, apa sih yang dia punya. Terus di sini restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa kebutuhan dasarnya ini anak sehingga dia melakukan seperti ini? Dari tadi silahkan cari tahu dulu kebutuhan dasarnya melalui alasan yang dilontarkan. Ini restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Ketika kamu tahu salahmu di mana, kamu tahu solusinya di mana, maka eksekusilah solusi. Jangan cuma sekedar tahu tapi tidak diterapkan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ini yang saya katakan tadi. Restitusi ini untuk membangun atau untuk memunculkan karakter-karakter mahasiswa yang tersembunyi, yang hanya merupakan karakter ikut-ikutan, sedangkan karakter aslinya tersembunyi dan tidak bisa dibangunkan. Itu tugasnya yang harus kita lakukan melalui restitusi. Restitusi fokus pada solusi yang ditawarkan. Apa solusi dari tindakannya? Apa solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu? Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini maksudnya adalah restitusi kita kembalikan siswanya kita yang berbuat salah ini, kembalikan keyakinan kelasnya. Dari keyakinan kelasnya ini apa yang kamu lakukan? Sehingga ketika tidak ada atau adanya, silakan kita berdasar ke keyakinan kelas. Kalau ada berarti kamu sudah tahu salahmu di mana. Kalau tidak ada maka mari kita tambahkan keyakinan kelasnya. Nah, di sini tadi segitiga restitusinya kita. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Tadi sudah ada keyakinan kelasnya. Bersama-sama menjaga kebersihan. Bersama-sama saling menghargai. Nah, ini keyakinan kelas. Kalau tiba-tiba gurunya mengajar terus dia ketawa-ketawa di belakang, kan itu sudah melanggar keyakinan kelas. Jadi dia secara tidak langsung dia sudah tahu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita harus nanyakan, bukan kita, kamu harus seperti ini, bukan. Terus yang kedua, validasi. Kamu tentu punya alasan. Mengapa melakukan itu? Apa alasan tak? Tanyakan dulu. Apa alasannya sehingga dia lakukan? Adakah cara yang lebih untuk membuktikan apa yang kamu butuhkan? Ada caranya yang lain sehingga kamu bisa untuk seperti ini dibandingkan kamu melakukan tindak arogansi. Dan menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kalau bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi jangan pernah takut bahwa kamu seperti ini. Kita punya solusi. Kita punya solusi dari yang ini. Jadi silakan mulai dari menstabilkan identitas, dari segitiganya menstabilkan identitas, ke validasi dan menstabilkan keyakinan. Itu untuk restitusi Bapak Ibu. Nah di sini saya mau menampilkan bukti penerapan atau pengalaman selama beberapa hari ini yang belum maksimal sama sekali dari penerapannya. Di sini bukti penerapan. Nah, untuk paradigma perubahan yang saya angkat di sini untuk selama ini kenapa saya angkat untuk yang supervisi? Karena selama ini kan hanya supervisi untuk perangkat pembelajaran. Dan sedangkan di sini saya sudah melakukan supervisi selama 4 kali untuk proker kepala lab, proker wali kelas, dan proker pembinaan school untuk kebanyakan. Jadi di sini sudah merupakan satu perubahan paradigma yang dulunya hanya sekedar perangkatmu saja. Dan sekarang karena ini sudah merupakan tanggung jawab dan sudah ada motivasi dari dalam diri, maka itu harus dilakukan. Karena kita sudah diberikan tanggung jawab, maka kita harus lakukan. Nah, disiplin positif dan motivasi. Dan di sini disiplin positif, nah sedih sekali nih dilupakan nih. Sudah ada barcode di dalam kelas, tapi dilupakan nih. Ya kan? Langsung harus. Sering juga masuk kelas. Sampai kalau dia masuk saya kelas tidak memperhatikan kebersihan kelas, ya kan? Nah untuk yang di sini yang sana itu ya untuk kelengkapan dan komunikasi. Nah untuk keyakinan kelas ini namanya keyakinan kelas yang dibuat dan ditempel di dalam kelas ya, seperti ini bentuknya. Itu terserah mereka mau nulisnya seperti apa. Kita hanya menyediakan wajahnya. Di sini mereka menulisnya melangkah bersama menuju dunia yang lebih baik. Ada juga bersama-sama menghargai satu sama lain. Ada juga tulisannya bersama-sama meningkatkan solidaritas. Itu mereka yang membuat hasil kesepakatannya mereka sendiri. Terus ya satu tapi ada itu tahu. Terus ini
waktu saya bagikan instrumennya, dan ini instrumennya setelah diisi, dan ini ketika saya analisis. Nah itu namanya itu udah berada pada posisi sebelah bagaimana. Tahu. Dan ini teori kontrol restitusinya. Baru ini kontrol atau tidak. Ini ada kasus yang terjadi memunculkan salah satu teman sekelas. Ketika mereka memunculkan teman sekelasnya, itu adalah terjadi. Melalui institusi membuat saya menjadi pribadi yang mampu bertanggung jawab akan pilihan penyelesaian masalah yang saya pilih, yaitu saya sangat menyesal dan menyesali kesalahan saya sendiri, dan saya akan meminta maaf kepada teman saya dan berjanji tidak akan melakukannya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya dinasihati oleh wali kelas sendiri, saya mengakui kesalahan dan saya sangat menyesali telah menunjukkan teman saya sendiri. Saya akan meminta maaf dan tidak akan melakukannya lagi, karena setelah melakukan restitusi, saya menjadi lebih bertanggung jawab atas tindakan saya, dan saya akan membuktikan atas penyelesaian yang saya buat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya di sini ada dua video, yang terkait sampai nama. Ini teori kontrolnya ini nyata, ini benar-benar terjadi. Dan sekarang alhamdulillah berbaur ya, mereka sudah berbaur. Di dalam kelas itu sudah tidak ada sekat di antara mereka bertiga kan? Iya. Di 12 kita cuma 3 perempuan. Pada saat yang pertama itu dia tidak mau kita tahu. Pokoknya mereka benar-benar mengucilkan. Sekarang itu sudah berbaur. Tapi sekarang sudah berbaur dan sudah satu kelompok. Jadi itu salah satu dampak atau salah satu hasil yang diperoleh dari melakukan restitusi. Karena sebenarnya itu anak akan tahu sendiri apa sih sebenarnya solusinya, apa salahnya mereka, tanpa kita harus beritahu. Kan yang berikan keluh dan mereka akan sadar sendiri. Itu tadi materi tentang budaya positif. Mungkin ada teman-teman yang ingin sharing sesuatu sebelum kita tutup. Ada
berikutnya ada dia menuntut tidak terlalu menuntut. Jadi itulah untuk budaya positif, mari kita menuntun murid-murid kita kurangi atau bisa mungkin dihilangkan menuntunnya. Mari kita menjadi manajer dan melakukan restitusi. Oke, terima kasih. Di sini ada quotes-nya. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru bermutu bisa melahirkan ribuan orang hebat. Jadi mari kita menjadi pertemuan sesi berbagi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya Bapak Ibu guru. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tadi kita telah menyaksikan video sesi berbagi pemahaman dan pengalaman. Nah, setelah sesi berbagi ini, kegiatan selanjutnya yaitu meminta murid memberikan refleksi terkait budaya positif yang telah dilakukan. Nah, di bawah ini juga telah ada video-video dari beberapa murid terkait dengan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afda Yuliasari. Menurut saya, penerapan budaya positif melalui pembiasan positif sangatlah bagus karena dengan penerapan tersebut dapat melatih diri untuk disiplin dalam mencapai tujuan diri. Selain itu, saya dapat menemukan sesuatu kebutuhan dasar saya yang selama ini tidak saya temui dan tidak saya akui. Dan melalui pembiasaan positif ini memunculkan lingkungan belajar yang nyaman dan tidak dituntut untuk menjadi yang terbaik, sehingga menarik perhatian saya dan memotivasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi diri sendiri, serta menemukan jati diri saya yang selama ini saya butuhkan. Itulah yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryani. Menurut saya, dengan penerapan budaya positif sebagai pembiasaan sangatlah baik karena melatih disiplin diri untuk mencapai apa yang diinginkan yang tidak pernah diungkapkan. Selain itu, saya juga menjadi sadar akan kebutuhan dasar saya yang tidak pernah saya akui, dan juga melalui pembiasaan positif ini menunjukkan lingkungan belajar yang justru tidak membebani tetapi memotivasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mastang, menurut saya dengan penerapan budaya positif dapat melatih kedisiplinan diri dan saya juga dapat mengetahui hal-hal yang ingin saya capai. Selain itu, saya juga sadar akan kebutuhan dasar saya yang tidak pernah saya ukur sebelumnya. Dengan pembelajaran positif ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan tidak membebani, malah justru memotivasi untuk menjadikan diri lebih baik, sehingga penerapan budaya positif sangat baik dijadikan sebagai pembiasaan. Itu tadi video refleksi dari murid. Selanjutnya mari kita tonton video refleksi dari teman-teman guru sejawat terkait dengan budaya positif melalui sesi berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ashar yang menjadi peserta dari sosialisasi guru penggerak yang dibawakan oleh Ibu Satria SPD. Dan kesan saya setelah mengikuti kegiatan tersebut adalah saya sebagai guru lebih banyak mengintrospeksi diri untuk lebih baik ke depannya, seperti yang disampaikan dalam materi budaya positif, bahwa seorang pendidik itu menuntun, tidak harus menuntut, dan lebih ke arah untuk memfasilitasi peserta didik ketika ada pelanggaran-pelanggaran, tidak langsung menghukum dan sebagainya. Dan yang paling saya ingat adalah banyak hal-hal yang menjadi ilusi dalam dunia pendidikan. Contohnya ilusi bahwa dengan memarahi orang itu dapat membuat kesan atau karakter yang lebih baik. Itu semua adalah sebenarnya adalah ilusi. Intinya dalam kegiatan ini saya belajar banyak hal terkait dengan budaya positif sebagai seorang pendidik. Dan terima kasih kepada Ibu Satria telah membawakan materi yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku guru bimbingan dan konseling di SMK 5 Batu, banyak pengamatan baru yang saya dapatkan dari sesi berbagi yang lalu. Di antaranya, pada perubahan paradigma, kita diarahkan untuk menuntun peserta didik, bukan lagi menuntut mereka. Kemudian posisi kontrol kita ketika menghadapi permasalahan, bagaimana kita harus bijak menyikapi dan berfokus pada solusi. Semoga budaya-budaya positif seperti ini dapat konsisten dilaksanakan untuk keadaan pendidikan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fitra Aryani AR, guru dari SMK Negeri 5 Baru. Setelah mengikuti sesi berbagi yang telah dilaksanakan oleh teman-teman penggerak, saya mendapatkan banyak ilmu baru serta hal yang menarik. Salah satunya yaitu, sebagai seorang guru seharusnya kita menuntun, bukan menuntut siswa, yang mana hal tersebut sering saya laksanakan atau saya lakukan selama menjadi seorang pendidik. Yang kedua yaitu, apabila seorang siswa melakukan sebuah kesalahan, seharusnya kita sebagai seorang guru harus mengetahui terlebih dahulu mengapa siswa tersebut melakukan kesalahannya. Dari lontaran jawaban siswa tersebut, kita dapat melakukan restitusi yang baik sebagai seorang manajer. Restitusi dan manajer adalah hal yang baru bagi saya, karena selama ini saya bertindak selaku orang dewasa yang akan mengontrol aktivitas siswa di dalam kelas. Jadi, dengan ilmu baru ini, saya akan ikut mencoba menerapkannya di dalam kelas pada umumnya, agar karakter-karakter siswa yang selama ini tersembunyi dapat dimunculkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmayanti SPD. Menurut saya, budaya positif sangatlah perlu untuk jadikan suatu pembiasaan-pembiasaan di sekolah. Melalui sesi berbagi pemahaman dan pengalaman, saya menjadi tahu bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dasarnya masing-masing. Dan juga saya harus mulai mengubah pola pikir saya bahwa untuk menuju siswa yang baik, maka perilaku yang selama ini menuntut diarahkan menjadi menuntun. Membuat keyakinan kelas juga ternyata lebih baik daripada kontrak belajar ataupun peraturan kelas. Karena adanya rasa yakin dari siswa karena dibuat dengan melibatkan semua warga kelas. Dan juga saya jadi mengenal istilah restitusi yang sebelumnya saya tidak tahu. Melalui ini saya ingin mencoba untuk ikut menerapkan budaya positif di dalam kelas dan di sekolah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Menurut saya, melalui sesi berbagi ini saya mendapatkan banyak ilmu baru, seperti bagaimana menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif ini merupakan kegiatan-kegiatan yang sebaiknya dijadikan pembiasaan di dalam kelas agar dapat menjadi suatu kesatuan di lingkungan sekolah. Dalam menerapkannya, saya menjadi tahu bahwa tindakan yang selama ini bersifat menuntut kepada siswa ternyata keliru. Daripada kita menuntut siswa untuk menjadi pribadi yang kita inginkan, lebih baik kita menuntun siswa untuk menjadi perilaku yang mencerminkan dirinya sendiri. Selain itu, dalam menghadapi siswa, sebaiknya kita bertindak sebagai seorang manajer yang harus mengetahui kebutuhan dasar siswa. Dan juga saya mendapat satu kata baru, yaitu restitusi. Untuk itu, saya sangat tertarik untuk mempelajari dan ikut menerapkan budaya positif ini di dalam kelas saya dan kelas-kelas yang saya ajarkan selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnawati, salah satu guru SMK Negeri 5 Baru. Setelah saya mengikuti kegiatan berbagi yang dilakukan oleh teman-teman guru penggerak, di sini banyak ilmu baru yang saya dapatkan. Di antaranya yaitu seorang guru dalam melakukan
tugasnya sebagai seorang pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas, seorang guru harus bertindak untuk menuntun siswa, bukan untuk menuntut yang selama ini saya biasa atau masih saya berlakukan di kelas. Kemudian yang kedua, di sini kita sebagai seorang guru tidak boleh memberikan sanksi atau hukuman kepada siswa, terutama hukuman fisik yang dapat menyiksa seorang siswa. Di sini seorang guru harus terlebih dahulu mengetahui penyebab siswa melakukan pelanggaran. Nah, seorang guru di sini harus bertindak sebagai seorang manajer di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dengan ilmu yang saya dapatkan ini atau ilmu baru yang saya peroleh ini, saya akan mencoba menerapkan dalam pembelajaran di kelas dengan berbagai karakter siswa yang berbeda-beda, sehingga apa yang kita diharapkan dalam proses belajar mengajar dapat tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan yang dibutuhkan sehingga aksi nyata ini bisa terrealisasikan, yaitu yang pertama dari kepala sekolah selaku pemangku kebijakan, yang kedua rekan guru sejawat sebagai kolaborator dalam menerapkan budaya positif, yang ketiga murid sebagai objek dan pelaksana pembiasaan positif, yang keempat orang tua murid selaku pembimbing murid di rumah. Pun tindak lanjut dan perbaikan kekurangan ke depannya. Jadi setelah melakukan aksi nyata, saya menemukan banyak kekurangan dalam penerapannya, yaitu masih seringnya murid melupakan pembiasaan positif yang telah diyakini dalam keyakinan kelas. Selain itu, masih besarnya rasa enggan dalam diri murid dalam memberikan solusi pada kegiatan restitusi, dan tidak terbukanya murid akan kebutuhan dasar yang dimiliki, dan juga masih kurangnya sinergi antara guru dan murid untuk mewujudkan budaya positif baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, karena murid belum melihat sosok guru sebagai seorang manajer. Itulah tadi pemaparan terkait dengan forum berbagi aksi nyata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.